Selamat datang kembali di sesi kita. Kali ini kita bakal kupas tuntas satu dokumen penting nih. Namanya Surat Edaran atau SE nomor 9 tahun 2025. Ini dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Fokusnya jelas soal aturan pelaksanaan pengelolaan dana BOSP, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, buat anggaran 2025. Sumbernya ya SE itu sendiri. Ini panduan resmi loh buat gubernur, bupati, wali kota. Tapi isinya ini penting banget buat Anda yang pengen tahu gimana dana sekolah dikelola tahun ini. Ya, acuannya kan Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025. Tujuan kita, biar kita semua paham poin-poin utamanya. Apa saja yang perlu diperhatikan sekolah, PAUD, lembaga kesetaraan dalam pakai dana ini. Oke, mari kita bedah nih. Jadi intinya SE ini ngasih aturan baru ya soal persentase penggunaan dana buat komponen tertentu di BOSP reguler. Betul sekali. Jadi ada presentasi baru untuk BOP PAUD, BOS, sama BOP kesetaraan. Mulai berlakunya di tahun ajaran baru nanti. Oke, poin utamanya apa aja tuh? Ada dua alokasi persentase yang wajib nih. Pertama, paling sedikit, ya, minimal 10% dari total alokasi setahun itu harus buat beli buku. Buku teks dan non-teks. Oh, 10% minimal buat buku ya. Penting tuh buat literasi. Terus? Ya, nah yang kedua, penggunaan dana buat pemeliharaan sarana-prasarana. Ini ada batasnya, maksimal cuma 20% dari total alokasi tahunan. Jadi dibatasi gitu. Oke, 10% buku maksimal 20% sarpras. Nah, kalau soal honor, ini biasanya jadi perhatian banget honor guru atau tendik non-ASN. Nah, soal honor ini juga diatur, ada batas maksimalnya. Kalau sekolah negeri, maksimal 20% dari alokasi BOSP reguler setahun. Kalau sekolah swasta yang dikelola masyarakat, itu batasnya lebih tinggi, maksimal 40%. 20% negeri, 40% swasta. Bedanya lumayan ya. Tapi kayaknya ada detail penting soal cara ngitungnya ya. Nah, ini dia. Ini krusial banget buat sekolah perhatiin. Untuk tahun 2025 nanti, hitungan batas maksimal 20% atau 40% buat honor itu, gini, basisnya bukan dari total dana BOSP yang diterima sekolah setahun penuh, tapi dihitungnya dari separuh alias 50% dari total pagu alokasi BOSP dalam setahun. Wah, jadi dari 50% pagu ya, bukan 100%. Ini bisa ngaruh banget loh ke perencanaan anggaran sekolah. Ya, betul. Beda banget nanti hitungannya. Makanya perlu dicermati betul sama pihak sekolah, terutama bendahara. Oke, itu tadi BOSP reguler. Sekarang kita geser dikit. Gimana dengan BOSP kinerja? Yang buat sekolah-sekolah berprestasi itu? Untuk BOSP kinerja, prioritasnya jelas banget nih. Dananya itu diarahkan buat dukung kegiatan pembelajaran yang mendalam, in-depth learning itu. Dan satu lagi yang cukup menonjol, buat kegiatan pembelajaran coding sama kecerdasan artifisial atau AI. Wow, coding dan AI ya, jadi fokus ke sana. Iya, ini kayak sinyal kuat gitu dari kementerian, mendorong sekolah adaptasi sama kebutuhan zaman digital sekarang. Pelatihannya juga bisa lewat LPD, lembaga penyelenggara diklat yang ditunjuk kementerian. Menarik. Fokusnya ke pembelajaran mendalam sama teknologi masa depan. Tentu semua ini perlu rencana matang kan? RKAS, Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan, jadi penting banget dong. Tepat sekali. Semua penggunaan dana ini harus masuk RKAS, dan RKAS-nya harus sesuai kebutuhan sekolah. Dan aturan baru ini, ada tenggat waktunya juga loh. Oh iya, kapan aja tuh? Kalau sekolah udah punya RKAS tapi belum sesuai aturan baru, penyesuaiannya paling lambat 31 Agustus 2025. Kalau baru mau nyusun RKAS, harus ditetapkan paling lambat 31 Juli 2025. Khusus buat dana kinerja, RKAS-nya harus lebih cepat lagi. Paling lambat 30 Juni 2025 udah harus siap. Oke, dicatat tuh tanggal-tanggalnya. Terus, gimana kalau misalnya nih, ada sekolah yang sulit memenuhi persentase wajib tadi? Misal target 10% buat buku kayaknya berat karena ada kebutuhan lain yang mendesak banget. Nah, SE ini ngasih jalan keluarnya. Kalau memang ketentuan persentase contohnya buat buku tadi nggak bisa dipenuhi, sekolah wajib lapor. Lapornya ke Dinas Pendidikan setempat. Laporannya juga nggak asal, harus ada analisisnya, data pendukungnya, kenapa kok nggak bisa terpenuhi. Oh, jadi harus ada justifikasinya ya? Iya, harus kuat justifikasinya. Nanti, Dinas Pendidikan bakal verifikasi dan validasi dulu, baru hasilnya dilaporkan ke kementerian. Paling lambat 14 Juli 2025 laporannya. Jadi, bukannya nggak boleh,
tapi prosesnya ketat. Artinya ada fleksibilitas tapi bersyarat dan perlu bukti kuat ya. Terus peran Pemda gimana nih biar aturan ini jalan? Peran Pemda, gubernur, bupati, wali kota itu ditekankan banget di SE ini. Mereka diminta aktif mendorong sekolah buat sesuaikan RKAS, terus juga melakukan pembinaan, pengawasan, sama memantau pelaksanaan BOSP biar sesuai aturan baru. Jadi, pengawasan dari Pemda itu kunci juga. Oke. Sip, coba kita rangkum sedikit ya poin-poin penting dari SE nomor 9 tahun 2025 ini buat Anda semua. Jadi yang perlu diingat, ada aturan presentasi baru buat BOSP reguler, minimal 10% buku, maksimal 20% sarpras, terus maksimal 20% honor non-ASN di negeri, 40% di swasta. Ingat juga, hitungan honor tadi basisnya dari 50% pagu tahunan, bukan total dana. Iya, itu penting banget. Terus, dana kinerja fokusnya ke pembelajaran mendalam, coding, sama AI. Dan terakhir, RKAS harus banget disesuaikan atau disusun ikuti aturan baru ini. Perhatikan tenggak waktunya ya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada bahan renungan buat Anda. Dengan adanya penekanan alokasi dana yang spesifik begini, minimal 10% buat buku, terus dorongan ke coding dan AI lewat dana kinerja, menurut Anda, ini bakal mengubah fokus belajar mengajar di sekolah nggak ya, sehari-harinya gitu? Apakah pembatasan dan prioritas ini bakal beneran memicu inovasi yang diharapkan? Atau malah mungkin nimbulin tantangan baru buat penuhi kebutuhan dasar sekolah yang lain? Ini pertanyaan menarik sih, yang jawabannya kita lihat nanti di lapangan.